Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firmanmu. Hamba minta karunia hikmat, karunia pengetahuan. Tolong hamba, Roh Kudus, Engkau yang menuntun hamba, ambil alih hamba bicara. Dengan otoritas ilahi, wibawa ilahi, hamba menyampaikan hanya kebenaran firmanmu. Tuhan, sembunyikan hambamu di balik kuasa salibmu. Dengan kerendahan hati hamba mengakui bahwa engkaulah segalanya dan hamba bergantung penuh pada tuntunanmu. Biarlah setiap perkataan, setiap penjabaran itu berasal daripadamu. Hamba berdoa pada saat ini, siapapun yang mendengar, mereka yang berbeban berat, mereka mendapat kelegaan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang butuh jalan keluar. Tuhan memberi rema dan memberi kekuatan, memberi petunjuk Tuhan. Hamba berdoa setiap anak-anakmu yang bergabung di live TikTok ini, Engkau memberkati mereka. Tuntun hambamu ini, tutup bungkus dengan darah Kristus, demikian juga keluarga hamba, anak-anak hamba semuanya, suami, rumah ini, dengan kuasa darahmu, terutama saat hamba melayanimu. Ada penjagaanmu Tuhan atas anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Hamba mulai acara ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin saudaraku. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Terima kasih. eh Terima kasih untuk Anda yang baru bergabung. Siapapun Anda diterima di sini. Kita sama-sama bertoleransi dan menunjukkan kita seorang yang beragama. Bila Anda keberatan dengan pernyataan-pernyataan kekristenan, Anda boleh dengan cara yang rendah hati bisa keluar dengan baik-baik dan tidak perlu menjelek-jelekkan agama siapapun karena saya harus memperingatkan ini untuk kebaikan Anda juga. Baik, saudara, saat ini kita akan membaca Amsal 20 sesuai tanggal hari ini. Jadi saya akan memulai mengupas kebenaran firman Tuhan berdasarkan tanggal. Oke, saudara. Baik, saudara yang terkasih, kita akan ambil dari Amsal 20 ya. Kita akan sama-sama membaca Amsal 20. Baik, demikianlah kebenaran firman Tuhan Amsal 20 ya. Anggur itu pencemooh. Minuman keras itu pembuat onar. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran dari raja seperti auman singa muda. Siapa membangkitkan amarahnya, membahayakan diri sendiri. Terhormatlah seseorang yang menjauhi perbantahan. Wow. Jadi kalau kita nggak suka bantah-bantahan, kita terhormat, saudara ya. Lebih baik menjauhi perbantahan sama seperti di kolom chat ini, saudara. Bila Anda tidak begitu suka pernyataan-pernyataan kekristenan, adalah lebih bijak tidak membuat perbantahan. Baik, tetapi setiap orang bodoh memulai pertengkaran. Ya, di awal musim, ya saudara, saya akan sampaikan di awal musim. Di awal musim, pusing baca Bibel. Ini adalah buku kehidupan. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang memberi aku tuntunan kehidupan, memberi aku kemenangan, dan membuat hidupku senantiasa diberkati. Saudara, isi Alkitab ini adalah kebenaran. Kalau Anda ingin mencari kebenaran, dan selama ini Anda mencari kebenaran, maka bacalah Alkitab dengan kerendahan hati. Ingat kuncinya, kerendahan hati. Karena kasih Tuhan itu hanya mengalir ke tempat yang rendah. Semakin Anda rendah hati, maka semakin banyak air yang mengalir, semakin banyak Anda merasakan kasih Tuhan. Kuncinya kerendahan hati, saudara. Saat Anda rendah hati mencari kebenaran yang sesungguhnya, maka Tuhan akan menyatakannya, saudara ya. Baik, kita akan lanjut. Terhormatlah seseorang yang menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh memulai pertengkaran. Saudara, saya mungkin kadang baca firmannya ini.
agak berdiri gitu ya. Tapi kalau ini nanti saya kurang kedengaran suaranya. Oke, di awal musim hujan, pemalas tidak membajak. Ia mencari di musim menuai, tetapi tidak mendapat apa-apa. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang berpengertian dapat menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Orang yang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat menilai segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, "Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku." Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, keduanya menjijikkan bagi Tuhan. Wow, kenapa batu timbangan dan juga dua macam takaran dari Amsal 20 ayat berapa ini? Ayat 10. Ini ayat 10 ya saudara. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Keduanya menjijikkan bagi Tuhan. Wow. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, dari anak-anak kita bisa melihat ini orang yang jujur atau tidak, ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan kenyang dengan makanan. Jelek, jelek, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan banyak permata. Tetapi perhiasan berharga ialah bibir berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menjadi penjamin orang lain. Dan tahanlah itu sebagai jaminan bagi orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan ditetapkan dengan pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Perhatikan ini saudara. Rancangan ditetapkan dengan pertimbangan. Segala sesuatu Anda harus buat rencana yang benar-benar ditimbang dengan matang dari segala sudut pandang, ya saudara. Siapa bergunjing membuka rahasia. Sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang cepat diperoleh pada awalnya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah berkata, "Aku akan membalas kejahatan." Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan menjijikkan bagi Tuhan, dan neraca curang itu tidak baik. Ya, saudara tadi di ayat 10 juga dua macam ya Amsal 20 sama Amsal 20 ayat 10 sama Amsal 20 ayat 23 ini mempunyai kesamaan, saudara ya. Kalau kita perhatikan apa maksud dari ayat ini, sehingga berkali-kali Tuhan bilang, eh, berkali-kali Tuhan bilang, jangan ada dua macam ya. Apa kira-kira apa maksud ayat dari Amsal 20 ya saudara ya, ayat 10 dan ayat 23 saudara kalau Anda perhatikan.
Ya. Ini membuat saya, ini berarti hal yang penting, ya. Oke. Jadi di sini, saudara, kenapa ayat? Bila kita membaca Amsal 20 ayat 10, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, keduanya menjijikkan bagi Tuhan. Nah, perhatikan, diulang lagi, saudara, di ayat 23. Dua macam batu timbangan menjijikkan bagi Tuhan, dan neraca curang tidak baik. Bila ada ayat Alkitab yang diulang, ya, saudara, itu menandakan sesuatu yang penting, saudara, ya. Jadi kalau saya telusuri, ini karena adanya prinsip penting dalam kejujuran yang ingin Tuhan tekankan. Tuhan sangat melihat kejujuran, keadilan, terutama dalam transaksi dan kehidupan sosial kita. Secara teologis, ayat ini diulang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat benci kecurangan dan ketidakadilan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan sangat benci kecurangan dan ketidakadilan. Mungkin Anda bisa berkedok dengan banyak hal ya, saudara ya. Berkedok dan dengan kecurangan, dengan ketidakadilan. Apalagi Anda bisa membalutnya dalam posisi-posisi Anda. Tetapi jangan lupa, saudara, ada mata di surga yang memperhatikan kita, yang akan menuntut tanggung jawab kita. Tuhan benci ketidakadilan, Tuhan benci kecurangan. Ini dua hal yang dia tidak suka, makanya diulang. Tuhan mengendaki standar yang adil, makanya dua macam batu timbangan menjijikkan bagi Tuhan, dan neraca curang itu tidak baik. Ya, dua kali. Kalau di ayat 10 dikatakan, dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Jadi dia menekankan bahwa penggunaan dua macam batu timbangan itu, kalau dua macam batu timbangan, itu melambangkan ketidakjujuran dalam bisnis. Artinya apa? Juga ketidakjujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita masuk ke konteks bahasa aslinya, Ibrani kuno ya saudara, pedagang itu bisa memiliki dua set timbangan. Satu untuk membeli, jadi dia kalau membeli lebih berat agar mendapat lebih banyak. Dan satu untuk menjual. Nah, ini yang dimaksud dua macam batu timbangan ya. Kalau yang untuk menjual, dia lebih ringan agar mendapat lebih sedikit karena dia menjual. Ini mencerminkan ketidakadilan, saudara. Itulah mengapa ayat ini diulang-ulang. Ya, ini bisa kita lihat di Ulangan 25 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan Ulangan 25 ayat 13, ya, ayat 13 sampai 16, ya, tentang batu timbangan yang Tuhan nggak suka. Ulangan 25 ayat 13 sampai 16. 25, 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Timbangan dan takaran yang benar. Ini 13 sampai 16 ya, saudara. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam takaran, yang besar dan kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang tepat dan benar, serta takaran yang utuh dan benar, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal demikian yang berbuat curang menjijikkan bagi Tuhan alam. Saudara kalau mau umur panjang, saudara harus menegakkan keadilan. Jadi kalau kita masuk ke dalam makna, ya kita harus mengeksegesis ya, apa maksudnya dari Amsal 20 ini. Makanya dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Jadi saya awalnya juga berpikir dua macam batu timbangan. Maksudnya ini timbangannya satu sini, satu sini. Saya pikir begitu, saudara. Ternyata itu dua macam ukuran, saudara, yang tidak standarnya berbeda. Ada satu yang lebih berat, ada yang satu lebih ringan. Dan pedagang-pedagang menggunakannya untuk keuntungannya. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan dalam hal berdagang, Tuhan benci orang-orang yang curang.
Orang-orang yang mencurangi, orang-orang yang tidak adil itu Tuhan perhatikan. Karena kalau kamu tidak setia dalam hal yang sederhana, apalagi dalam hal yang besar. Dan makna dari pengulangan di ayat Amsal 20 ayat 10 tentang dua macam batu timbangan dan dua macam takaran ini juga menunjukkan bahwa Tuhan benci ketidakjujuran, itu kekejian. Mau Anda berdagang ya, satu Anda buat, kalau Anda sedang menjual, Anda buat ringan supaya Anda tetap untung-untung ya. Jadi dua macam batu timbangan, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, sesuai keuntungan Anda. Anda menjijikkan bagi Tuhan. Ketidakjujuran itu menjijikkan bagi Tuhan. Bila kita masuk ke dalam bahasa aslinya ya, tobah. Dalam bahasa Ibrani ini kekejian. Kekejian ini menggambarkan dosa berat ya. Seperti penyembahan berhala. Jadi saudara harus hati-hati ya. Ini penting untuk tambahan pemahaman di sini ya, pengulangan ini ya, untuk menunjukkan betapa Tuhan serius menanggapi hal-hal, segala sesuatu hal-hal ya. Tuhan itu serius. Nah, Tuhan menghendaki standar yang adil ya. Jadi jangan pakai dua macam jenis, tapi pakai yang satu jenis yang diakui ya. Karena Tuhan benci ketidakjujuran ya. Ini menggambarkan dosa berat. Kekejian itu, curang-curang itu dosa berat. Itu penyembahan berhala. Itu kejahatan moral. Itu sama. Ini menunjukkan bahwa kecurangan bukan hanya kesalahan sosial, bukan hal yang sepele. Anda buat ukurannya nggak sama. Itu bukan hal yang sepele di hadapan Tuhan. Itu pelanggaran serius di hadapan Tuhan. Karena itu pelanggaran terhadap kesucian Tuhan. Bila kita membaca dari Amsal 11 ayat 1, ya, ini makanya Tuhan tekankan buat kita para pebisnis terutama. Anda diperhatikan dari cara kejujuran Anda dengan timbangan, saudara ya. Amsal 11 ayat 1, saudara. Neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya, ini gambaran dalam kehidupan kita karena dari sudut pandang sosial ekonomi pada saat itu banyak yang berdagang ya, mata pencariannya. Jadi Tuhan menekankan dari hal-hal itu. Pentingnya kita menjaga integritas. Ya, neraca serong kekejian bagi Tuhan. Tetapi berkenan akan batu timbangan yang tepat. Karena kalau dalam hal yang sederhana aja, Anda nggak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan bisa mempercaya Anda dalam hal yang lebih besar? Kemudian ini juga menunjukkan integritas. Integritas itu menjadi ukuran orang benar. Kehidupan kita harus jujur, harus adil. Ini bukti iman sejati kita kepada Tuhan. Orang yang tidak jujur ini membuktikan bahwa mereka tidak takut akan Tuhan. Bila kita membaca dari Mika 6 ayat 8, Tuhan menuntut manusia untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Jadi ada dampak sosial dan rohani. Kecurangan itu bukan hanya mencederai hubungan antar manusia, tetapi juga merusak hubungan yang baik dengan Tuhan. Masyarakat ini yang penuh dengan ketidakjujuran pasti akan mengalami ketidakstabilan dan kehancuran moral. Makanya dimulai dari pondasi yang benar. Seperti yang dinyatakan Yeremia 17 ayat 11. Orang yang mengumpulkan kekayaan secara curang akan kehilangan semuanya pada akhirnya. Jadi ini panggilan untuk hidup kita dalam kebenaran ya. Tuhan memberkati orang yang hidup dalam kejujuran dan keadilan. Jadi pengulangan ayat ini peringatan keras agar kita tidak tergoda berbuat curang hanya untuk keuntungan duniawi. Seperti dikatakan di Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, kamu katakan tidak, apa yang lebih dari itu, dari si jahat. Kejujuran itu adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Pertama, jujur. Jadi kalau diulangi di Amsal 20 ayat 10 tentang neraca, dua timbangan ya. Ini cara Tuhan melihat betapa seriusnya dosa ketidakjujuran dan panggilan bagi umatnya hidup dalam integritas. Saya punya pembantu, hidupnya ini penuh dengan kebohongan.
Jadi awalnya dia bilang suaminya sakit, padahal nggak ada yang sakit, malah dia selingkuh. Dan pada akhirnya dia harus keluar dari rumah saya bukan karena saya usir, tapi dia pergi sendiri. Karena Tuhan menampi orang-orang yang tidak benar ketika saya mulai serius mendoakan karena saya sudah melihat pembantu saya ini suka bohong, saudara. Sikit-sikit bohong. Dia bohong demi dirinya. Jadi setelah dia keluar, saya sangat bersyukur. Jadi, kita baca lagi tadi ya, sudah ayat 23 ya. Kita masuk Amsal 20 ayat 21, 24. Langkah orang, dan saya kadang-kadang berdiri ya saudara ya. Langkah orang, langkah orang ya. Oke. Langkah orang dari Tuhan. Lalu bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia kalau tanpa berpikir ia mengatakan kudus. Maksudnya apa nih? Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Saudara, maksudnya di sini hati-hati sebelum Anda membuat keputusan, sebelum Anda membuat nazar Anda, pertimbangkan segala sesuatu. Karena Tuhan tidak pernah menuntut, tapi Dia tidak suka orang yang sembarangan dengan perkataannya, saudara. Dia membenci ketidakadilan, Dia membenci ketidakjujuran. Raja yang bijak dapat menampi orang-orang fasik. Jadi kalau dia bijak, dia akan menampi orang-orang fasik dan menggilas mereka dengan roda pengirikan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Wow, hiasan orang muda kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amin, amin. Sekali lagi ini menunjuk kepada Yesus Kristus, bilur-bilurnya yang membersihkan semua dosa-dosa kita ya, saudara ya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini, kalau saya cintakan Yesus, apakah saya boleh mendoakan beliau? Boleh, 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 boleh. Silahkan mendoakan ya. Saudara yang terkasih, selamat datang. Halo, halo Noel Setro, semuanya selamat pagi. Selamat datang di acara Membangunkan Fajar ya. Tepat sekarang jam 5, saudara. Biasanya saya memulainya jam 5 lewat ya. Sekarang saya mau lebih press. Saya akan memulainya di sini. Oke. Baik, saudara. Kita tadi sudah baca Amsal 20. Sekarang kita akan jabarkan sebenarnya apa sih maksud dari Amsal 20 ini ya, saudara ya. Jadi saya membuat rangkuman-rangkuman ya saudara setelah kita ulang-ulang ya. Saya mendapat 5 pesan ilahi dari Amsal 20 ini saudara. Jadi pendahuluannya Amsal 20 adalah bagian dari kitab yang mengajarkan tentang kehidupan ya saudara ya. Tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan, tentang banyak hal ya saudara ya. Ya kehidupan yang bijaksana ya. Dia Tuhan mengajarkan ini, kehidupan yang bijaksana dalam takut akan Tuhan. Dalam pasal ini, Amsal 20 ini, terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat menuntun kita hidup dalam kebenaran dan berkatnya, saudara. Nah, jadi mari kita pelajari, mari kita pelajari 5 pesan ilahi ini. Pertama, integritas. Saudara, integritas itu lebih berharga dari kekayaan kita sebanyak apapun kekayaan kita. Bila kita tidak punya integritas, itu menjijikan bagi Tuhan. Amsal 20 ayat 7 tadi berkata, orang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar akan bersih kelakuannya dan akan berbahagia keturunannya. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengeksegesis kata benar dalam bahasa Ibrani, itu sadik, sadik. Yang artinya seorang yang hidup dalam keadilan. Ya, saudara, ini penting sekali Tuhan
Benci ketidakadilan, benci kecurangan. Jadi orang benar adalah orang yang hidup dalam keadilan. Dia adil dan kebenaran di hadapan Tuhan. Kata bersih dalam bahasa aslinya adalah tamin. Tamin itu artinya tanpa celah dan murni. Jadi di Mazmur 15 ayat 2, orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan keadilan, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Itulah orang yang tidak bercela. Kalau dia bertindak adil dan mengatakan yang benar dengan segenap hati. Itu orang benar. Seperti yang dinyatakan di Amsal 20 ayat 6, lebih baik orang miskin hidup dalam ketulusannya daripada orang yang berliku-liku jalannya walaupun ia kaya. Saudara, kita belajar bahwa integritas itu adalah melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihatnya. Jadi yang bukan hanya sekedar Anda dilihat atau tidak, tapi itu masalah Anda melakukan yang benar. Jadi ada yang benar, bukan hanya sekedar melakukan hal yang sama dengan yang Anda katakan. Karena kalaupun Anda mengatakan saya mau bunuh orang, yang Anda melakukannya itu bukan orang yang berintegritas, itu orang yang konyol yang lagi deklarasi, saudara ya. Namun yang mau saya katakan, saudara, bahwasanya ya, saudara ya, eh, saya mau katakan bahwasanya integritas itu melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Jadi dia melakukan yang benar yang dilakukannya. Saya mau cerita tentang seorang tokoh yang bernama William. William ini seorang politikus Inggris, William Wilberforce. Dia menolak suap, dia menolak korupsi, padahal dia politikus Inggris. Ini hal yang sangat jarang yang masih ada, saudara. Semuanya pasti pernah kompromi, ya. Namun dia tegas menolak suap, menolak korupsi demi memperjuangkan penghapusan perbudakan. Jadi dia sendiri bukan orang kulit hitam, tapi dia membela orang kulit hitam, ya. William Wilberforce, dia politikus Inggris. Inilah yang membuat integritasnya ini membuahkan hasil dan mengubah dunia. Dia menjadi teladan, saudara. Sekarang, pertanyaannya, apakah kita menjaga integritas kita dari setiap aspek hidup kita? Bagaimana kita jadi teladan untuk keluarga dan sekitar-sekitar? Dengan berlaku jujur, saudara. Ya, dengan berlaku yang baik. Yang kedua, kita belajar di sini untuk mengendalikan ucapan, saudara ya. Kita menghindari perselisihan. Amsal 20 ayat 3 berkata, menyingkirkan diri dari perbantahan itu adalah hormat bagi seseorang, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang yang bijak itu dia langsung menyingkir kalau ada perbantahan. Tetapi orang yang bodoh itu yang membiarkan amarah meledak-ledak. Jadi orang semuanya ternganga. Wow, bodoh sekali ini. Apalagi kalau dia nggak mikir dulu sebelum ngomong ya, saudara ya. Ya, kita mengeksegesis kata perbantahan di sini. Ini bahasa Ibrani madon. Ibraninya madon. Artinya pertengkaran atau perselisihan. Jadi kata bodoh di sini ini berasal dari bahasa Ibrani kesil. Ini merujuk orang yang keras kepala tidak mau menerima didikan. Jadi dia nggak mau menerima didikan dan sembarangan mendidik ya. Bila kita membaca dari Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah ya saudara ya. Jadi kendalikan ucapan, hindari perselisihan. Sekali lagi kendalikan ucapan, hindari perselisihan. Seperti dikatakan di Amsal 17 ayat 27. Ya, saudara. Amsal 17 ayat 27 dikatakan demikian. Orang yang berpengetahuan menjaga perkataannya, menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Hati yang tenang itu kunci menghindari perdebatan yang tidak perlu. Kalau kamu tenang, kamu pasti bisa terhindar dari banyak perdebatan.
yang sebenarnya nggak perlu. Yang kita perlukan adalah hati yang tenang aja. Yes. Yesus Kristus itu saat dicemooh, difitnah, ya, selama pengadilannya dia tetap diam. Diam aja Tuhan Yesus ya, dan tidak membalas. Inilah pengendalian diri. Yesus bisa membalas orang-orang yang mengolok-olok dia, yang melempar dia, yang menampar dia, yang meninju-ninju dia ketika dia disiksa. Tetapi Tuhan sedang memberi teladan tentang pengendalian diri, saudara ya. Apakah kita cukup berhikmat, saudara? Berhikmat dalam mengendalikan perkataan kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi konflik? Saya minum dulu ya. Ya, ini bisa terlihat. Apa Anda punya ketenangan hati? Apa Anda bisa mengendalikan ucapan? Itu terlihat justru saat ada perbantahan. Apakah Anda menggunakan hikmat mengendalikan perkataan Anda? Dan bagaimana Anda bisa lebih tenang saat ada konflik? Jadi tenang. Tadi yang pertama kita sudah pelajari tentang integritas itu lebih berharga dari kekayaan kita. Yang kedua kita pelajari pentingnya kita mengendalikan lidah atau ucapan kita, menghindari perselisihan. Ini dua poin utama dari Amsal 20 hari ini. Yang ketiga poinnya ini bicara tentang kejujuran. Nah, lagi-lagi Anda harus jujur dalam bisnis, dalam keuangan. Seperti tadi Amsal 20 ayat 10, Amsal 20 ayat 23 diulang-ulang dua macam batu timbangan, dua macam takaran, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ini maksudnya apa? Betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dimanapun kita berada itu sangat-sangat penting ya saudara ya. Kemudian dikatakan juga saudara, dua macam, bila kita mengeksegesis ayat ini saudara ya, perasa ada dua macam batu timbangan. Ini berasal dari bahasa Ibrani even woven ya, yang pada praktiknya saudara merupakan pada praktik kecurangan ya, merujuk pada praktik kecurangan dan dalam perdagangan dengan memakai dua standar yang berbeda. Jadi kita membaca dari Imamat 19 ayat 36. Haruslah kamu mempunyai neraca yang benar, batu timbangan yang benar, eva yang benar, dan hin yang benar. Wow, ya kita membaca ya. Ini penting sekali tentang kebenaran, keadilan, kejujuran. Ya, ini firman Tuhan, saudara ya. Harus kamu punya neraca yang benar, batu timbangan yang benar, di Imamat diulang, diulangan, diulang. Dan di Perjanjian Baru ayat ini sangat cocok sekali, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau sedikit yang datang, mau orang-orang yang nyebelin, tapi kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, itu intinya ya. Seperti untuk Tuhan. Jadi, apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati. Kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di hadapan Tuhan dan manusia. Mata uang yang berlaku satu-satunya adalah kejujuran. Penting sekali. Nah, saya mau cerita tentang R.G. Leitonen, saudara. Dia ini pengusaha Kristen yang berkomitmen memberi 90% keuntungannya pada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan pun terus memberkatinya. Jadi, apakah kita renungkan, saudara, apakah kita berlaku jujur dalam pekerjaan, dalam keuangan? Bagaimana kita dapat mencerminkan keluarga Kristus? Nah, itu menjadi pertanyaan. Kemudian, baca sendiri ya, katanya ada Amsal 7. Ya. Sekarang kita bahas Amsal 20, jadi baca sendiri aja. Kan sudah tahu membaca, oke? Sekarang dengerin aja dulu Amsal 20, oke? Yang keempat, kita pelajari dari Amsal 20. Saya ulangi tadi lagi, saya ulang-ulang lagi ya, Saudara. Yang pertama, integritas lebih berharga dari apapun. Kendalikan ucapan, hindari perselisihan, kejujuran dalam bisnis, dalam keluarga. Sekarang yang keempat,
Tadi kejujuran, kesabaran dalam menghadapi hidup. Wow. Bila kita membaca dari Amsal 20 ayat 22 tadi, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita dendam, nggak perlu kita yang bales. Ya, nggak perlu karena ada tangan Tuhan yang akan melindungi kita. Jadi perlu kesabaran, kesabaran dalam menghadapi hidup, saudara. Ya, ini penting sekali. Aku akan membalas kejahatan. Kalau kita mengeksegesis, kata menantikan ini berasal dari gapah, yang artinya menunggu dengan pengharapan dan kepercayaan penuh. Bila kita membaca dari Roma 12 ayat 19, saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Dan Yesaya 40:31 juga mendukung kita, saudara. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya. Kalau kamu menantikan Tuhan, ya, pasti ada kekuatan baru yang Tuhan beri, ya. Kemudian kesabaran dalam menghadapi kehidupan, ya. Bila kita menunggu dengan pengharapan dan kepercayaan, ada ayat yang menjadi penguatan bagi kita. Roma 12 ayat 19. Saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Yesaya 40 yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kita perlu percaya, percaya saja, percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik daripada belas dendam. Tuhan punya rencana yang lebih baik, ya. Kemudian percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik, ya. Ini contohnya Yusuf. Walau dihianati, memang begitulah caranya supaya dia bisa mencapai titik maksimalnya dengan cara dia dihianati. Tetapi dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya dan percaya pada rencana Tuhan. Bila kita membaca dari Kejadian 50 ayat 20. Ya, mungkin saya bacakan kali ya. Kejadian 50. Kejadian 50. Ya, kita membaca dari Kejadian 50, saudara. Demikian Kejadian 50 ayat 20. Peter, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah merencanakannya. Tetapi Allah, bukan aku ya. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi saudara, tidak perlu berkecil hati kalau kamu ditolak, tidak perlu berkecil hati kalau kamu disingkirkan, tidak perlu berkecil hati kalau kamu diperlakukan tidak adil. Artinya itu bukan tempatmu. Pergilah dengan cara yang baik dan elegan. Ya, saudara. Jadi ini mengajarkan kita apakah kita sudah sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita. Bagaimana kita dapat lebih sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Saudara, tadi kita sudah belajar ya tentang kesabaran menghadapi hidup, kejujuran dalam bisnis keuangan, kendalikan ucapan dan hindari perselisihan, kemudian integritas lebih berharga daripada kekayaan. Sekarang kita masuk yang kelima, saudara ya. Yang kelima, ya, kalau kita tadi ada mengeksegesis beberapa ayat ya. Mendidik anak dalam kebenaran. Saudara, Amsal 20 ayat 11 berkata, anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Saudara, apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan, saudara? Ini perlu kita nyatakan ya. Tapi perlu lagi kita pertimbangkan bagaimana mendidik anak dalam kebenaran ya. Saya akan berikan beberapa tips bagaimana mendidik anak
dalam kebenaran ya. Jadi tadi sudah beberapa kali mendidik anak dalam kebenaran. Mendidik anak dalam kebenaran. Bagaimana kita mendidik anak dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana mendidik anak dalam kebenaran Tuhan? Ya, bila kita kembali di Amsal 20 ayat uh, mendidik anak dalam kebenaran. Ini tadi kita lihat dari Amsal 20 ayat 11 ya, Saudara. Pentingnya mendidik anak dalam kebenaran. Jadi, bagaimana sih caranya mendidik anak dalam kebenaran? Bila kita ulang lagi ayatnya tadi, bahkan anak-anak pun dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ini mengajarkan bahwa sejak kecil anak-anak kita karakternya sudah terlihat dari perbuatannya. Jadi, mendidik anak dalam kebenaran itu harus dimulai dari sejak kecil dengan membentuk karakter mereka sesuai firman Tuhan. Caranya bagaimana? Pertama, jadilah teladan. Anakmu mungkin nggak ngerti perkataanmu, tapi yang dia tiru perbuatanmu. Anak belajar bukan dari kata-kata, terutama tindakan kita, perilaku kita orang tua. Dan hiduplah dalam kasih. Jadi teladan itu hidup dalam kasih, hidup dalam kejujuran, dalam takut akan Tuhan. Itu akan menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Yang kedua, ajarkan firman Tuhan sejak dini. Baca Alkitab setiap hari bersama mereka. Ya, seperti ini juga perintah dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ajak mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, menanamkan karakter ilahi. Kita perlu mengajarkan apa itu kejujuran, apa itu kasih, apa itu kerendahan hati, ketaatan sesuai ajaran Kristus. Nah, biarkan koreksi kasih itu yang koreksi dengan kasih. Kalau mereka salah, koreksi dengan kasih supaya mereka tidak ketakutan, saudara ya. Amsal 22 ayat 6. Kemudian kita bawa anak kita hidup dalam doa. Kita biasakan mereka berdoa sejak kecil, baik sebelum makan, tidur, hadapi tantangan. Dan kita pun juga perlu mendoakan mereka setiap hari agar bertumbuh dalam iman. Kita kenalkan pada anak, pada gereja, pada persekutuan. Kita ajak beribadah secara rutin agar punya komunitas yang mendukung iman kita. Kita libatkan mereka dalam pelayanan sejak kecil agar terbiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kita disiplin tentunya, disiplin dengan kasih. Kita koreksi dengan lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas agar mereka tahu kalau mereka salah. Kemudian kita gunakan firman Tuhan dasar mendidiknya. Itu Ibrani 12 ayat 11 ya saudara. Jadi mendidik anak dalam kebenaran itu adalah proses yang butuh kesabaran, butuh konsistensi, kesabaran, konsistensi. Dengan membimbing anak-anak kita dalam firman Tuhan sejak dini, percayalah anak-anak kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi banyak berkat bagi banyak orang, saudara. Itulah mendidik anak. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari Amsal 20 ini mengajarkan kita tentang integritas, tentang pengendalian diri, tentang kejujuran, tentang kesabaran, dan tentang pendidikan anak. Kiranya saudara kita bisa hidup dalam hikmat dan kebenaran Tuhan agar namanya dimuliakan. Amin, amin saudara. Luar biasa firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu dari Amsal 20 yang mengajari kami banyak hal. Dari sini kami banyak belajar bahwa kami diajari untuk punya integritas, kemudian kami bisa mengendalikan perkataan kami, juga mengendalikan diri, dan ajari kami juga Tuhan
hidup dalam hikmat, dalam kesabaran, dalam kejujuran, dalam kehidupan kami sehari-hari, ada kejujuran, kesabaran, dan pendidikan anak. Biar kami hidup dengan tuntunan hikmat kebenaran Tuhan agar namamu dimuliakan. Amin, amin, amin. Baik, saudara, sekian renungan dari Amsal 20 ya, saudara ya. Luar biasa Amsal 20 ini sangat memberkati saya. Sekian dan besok kita akan baca dari Amsal yang lain ya. Jadi dari Amsal 20 ini yang saya fokuskan tadi ada dua hal ya, rancangan dua macam batu timbangan menjijikkan. Dua macam batu timbangan, kemudian dua macam batu timbangan, dua macam takaran itu menjijikkan ya. Tuhan tekankan dua kali karena pentingnya kita menjaga menjaga yang namanya kejujuran, keadilan, saudara. Percayalah kalau Anda tidak jujur, Anda tidak adil, Anda punya tanggung jawab yang harus Anda lakukan. Oke, sekian. Oke. Terima kasih. Kita jumpa lagi, saudara. Ya, senang sekali bisa. Oke, Tuhan memberkati ya.